Salam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuki sabda dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil di kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hikmat dalam terjemahan bahasa Arab mempunyai pengertian bijaksana. Dan hal yang sama disampaikan juga menurut perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani yaitu sikap bijaksana yang selalu dikaitkan dengan Raja Salomo. Maka tidaklah heran jika dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 menyinggung tentang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam pengertian meninggalkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, seperti yang terkadang kita hadapi. Dan melalui hikmat yang kita dapat, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Firman Tuhan pada saat ini dalam tema kiranya hikmat selalu besertamu. Ungkapan ini sehubungan dengan saat di mana Daud ingin mempersiapkan Salomo di dalam membangun Bait Allah dan menjadi pemimpin atas Israel. Sebagai orang tua, Daud ikut membentuk dan membekali anaknya untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya pemimpin asal pemimpin, tetapi pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Salomo mendapatkan didikan dari orang tuanya tentang bagaimana harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bekal rohani sangatlah penting, sehingga apapun yang akan dijumpainya ke depannya, ia tetap setia dan tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun kondisi yang akan terjadi, sebab Tuhanlah yang mempunyai segalanya dan Sang Pemberi hikmat itu sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi tugas setiap orang tua. Sebagai orang tua bukanlah hanya memberi pendidikan kepada sang anak saja, tetapi jangan sampai melupakan bekal rohani bagi mereka. Sehingga kemanapun anak-anak melangkah, mereka dapat membedakan mana yang harus mereka lakukan dan mana yang tidak. Dan setiap orang tua pasti berusaha untuk melakukan yang terbaik, bahkan ingin melihat
anak-anak hidup sukses dan bahagia. Bijak dalam dunia pendidikan formal dan non-formal. Menjadi pintar itu sah-sah saja, tetapi jangan kita lupa, pintar secara intelektual tetapi kurang dalam spiritual dan emosional. Maka pada akhirnya kurang berhasil, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi ilmu yang ditempuh oleh setiap anak haruslah terlebih dahulu disertai takut akan Tuhan. Dalam kehidupan kita pun selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, entah itu tentang pasangan hidup, pekerjaan, bisnis, sekolah, maupun keluarga. Kalau kita tidak meminta hikmat Tuhan, mungkin saja kita akan salah dalam mengambil keputusan. Namun ketika kita meminta hikmat Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan kita dapat mengambil keputusan yang tepat di setiap masa hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dan mendengar firman Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.